Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMA kelas 12. Baiklah anak-anak, di sini kita masuk ke bab 5 tentang pernikahan dalam Islam. Adapun peta konsepnya, menganalisis makna dan ketentuan pernikahan dalam Islam sesuai Al-Quran dan hadis. Yang pertama, ada akad nikah dalam pernikahan sesuai Al-Quran dan hadis. Macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam. Terus ada hikmah pernikahan dalam Islam. Makna dan ketentuan pernikahan dalam Islam sesuai Al-Quran dan hadis. Adapun pengertian dari pernikahan, pernikahan atau nikah berasal dari bahasa Arab yaitu an-nikah. Nikah secara harfiah artinya himpauan atau al-dammu, kumpulan al-jama'u atau hubungan intim atau wat'u. Nikah secara syar'i adalah akad yang membolehkan halal hubungan intim dengan menggunakan kata angkatuka, menikahkan, zawwajtuka, mengawinkan atau terjemahan keduanya. Nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hukum pernikahan, ada mubah, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, dan ada haram. Yang mubah, seorang melakukan pernikahan hukumnya boleh atau tidak melakukan pernikahan juga boleh. Yang wajib apabila seorang sudah mampu membayar mahar dan memberi nafkah dan takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Ada sunnah apabila seorang telah mampu untuk memberi mahar dan menghidupkan kepada calon istri, akan tetapi mampu mengendalikan nafsunya sehingga tidak takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Makruh apabila seorang belum mampu melakukan pernikahan tetapi mampu mengendalikan diri dari tuntutan nafsu seksual. Adapun haram apabila seorang melakukan pernikahan dan akhirnya menganiaya seorang istri, seperti belum mampu menikah dan memaksa diri untuk melakukan pernikahan. Adapun dalil nakli tentang pernikahan. Yang pertama, pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan banyak keturunan. Yang kedua, dengan pernikahan Allah memberikan kemampuan. Ada dalam surah An-Nur ayat 4 ayat 32. Pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan keturunan yang membuka pintu rezeki. Pernikahan dalam melahirkan ketentraman dan kasih sayang secara sempurna. Terus yang terakhir, pernikahan sebagai konsekuensi Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Adapun prosesi pranikah dalam Islam, meminang atau khitbah. Meminang atau khitbah merupakan permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Meminang merupakan babak awal pernikahan menurut ajaran agama dan adat. Perempuan yang dipinang bukanlah istri orang, bukan mahram sendiri, bukan perempuan yang masih dalam iddah, dan bukan perempuan yang telah dipinang oleh orang lain atau muslim. Prosesi pranikah dalam Islam. Mas kawin atau mahar. Mas kawin atau mahar adalah pemberian yang wajib diberikan seorang laki-laki sebagai calon suami kepada perempuan yang akan menjadi istri. Memberikan mahar hukumnya wajib berdasarkan surah An-Nisa ayat 4. Jumlah mas kawin yang wajib bayar ditentukan oleh wali atau perempuan itu sendiri dengan izin walinya. Mas kawin boleh dibayar dengan berbagai cara yang mempunyai nilai atau faedah tertentu berdasarkan persetujuan bersama. Rukun nikah calon suami persyaratan yaitu ada 6. Yang pertama ada Islam, balik,
berakal, sehat jasmani dan rohani, laki-laki sejati berumur minimal 21 tahun atau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun rukun nikah untuk calon istri yang persyaratan yaitu ada Islam, balik, berakal, sehat jasmani dan rohani, perempuan sejati, berumur minimal 19 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Rukun nikah wali calon istri persyaratannya yaitu Islam, balik, berakal, merdeka, dan adil. Menurut ulama Syafi'iyah, yang sah menjadi wali dalam proses akad nikah adalah bapak kandung, kakek, saudara kandung laki-laki, saudari tiri laki-laki, anak saudara kandung laki-laki atau keponakan, anak saudara tiri laki-laki keponakan, paman dari pihak bapak, anak laki-laki dari paman atau sepupu, dan hakim. Rukun nikah atau dua saksi. Seorang laki-laki calon suami harus dapat mendatangkan 2 orang saksi dalam proses akad nikah. Kehadiran saksi menjadi tanggung jawab seorang calon suami dan tidak wajib bagi calon pengantin perempuan. Tujuan kehadiran 2 saksi di samping untuk mengetahui keabsahan proses akad nikah, juga untuk memberi prasaksian bahwa seorang calon suami atau laki-laki adalah seorang jenaka, duda atau sudah beristri. Kalau sudah beristri, belum melebihi dari 4 orang wanita. Rukun nikah, sigot atau redaksi ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan seorang wali nikah, sedangkan qabul adalah pernyataan menerima pernikahan dari seorang calon suami. Adapun syarat ijab yaitu menggunakan bahasa yang jelas atau bahasa Arab bagi yang bisa atau terjemahan dari yang tidak bisa bahasa Arab. Kedua, kata ankatuka, syanisaha atau wazuya, kawinaka tidak sah jika menggunakan kata selain 2 kata itu. Tidak boleh menggunakan kata sindiran atau kiasan. Diucapkan langsung oleh wali atau wakilnya dengan sempurna. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu seperti nikah mut'ah atau nikah kontrak. Tidak disyaratkan dengan sesuatu yang mengikat. Rukun nikah syarat qabul yaitu menggunakan bahasa yang jelas, menjawab pertanyaan dalam kalimat ijab dengan segera dan tepat, bukan merupakan kata sindiran, dilafalkan oleh calon suami ataupun wakilnya. Tidak diikatkan dengan batasan waktu tertentu seperti nikah mut'ah atau nikah kontrak. Tidak disyaratkan dengan sesuatu yang mengikat. Menyebut nama bakal istri tidak diselangi dengan perkataan lain. Adapun walimatu ursyi. Walimatu ursyi adalah resepsi atau pesta pernikahan yang dilakukan setelah proses akad nikah selesai. Tujuannya sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah karena telah dilakukan proses akad nikah dengan selamat dan lancar. Juga untuk mengumumkan atau memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa benar-benar telah dilakukan akad nikah. Hukum melakukan walimatul ursyi adalah sunnah, artinya bagi yang mampu melakukan akan memperoleh pahala. Hak dan kewajiban suami dan istri. Kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama, suami wajib menggauli istrinya dengan cara yang baik, penuh kasih sayang, tidak kasar dan tidak secara zolim. Suami wajib memberi nafkah lahir kepada istri seperti memberi makan, pakaian, dan tempat tinggal. Suami wajib mengajarkan istri tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wanita seperti hukum haid, nifas, wiladah, melahirkan, atau istihadah, dan sejenisnya. Suami wajib berlaku adil dan bijaksana terhadap istri. Suami wajib menutup aib istri kepada siapapun. Ketika ada tanda-tanda kematian, suami hendaklah berwasiat terhadap istri. Hak dan kewajiban suami dan istri. Kewajiban istri terhadap suami. Istri wajib menerima
dengan ikhlas bahwa suami adalah pemimpin keluarga. Istri wajib menaati suaminya selama tidak dalam kemaksiatan. Istri hendaknya memenuhi kebutuhan suami dan keluarga, baik kebutuhan biologis maupun non-biologis, kecuali ada sebab-sebab syar'i yang sesuai ajaran Islam. Istri hendaknya mendahulukan hak suami di atas hak orang tuanya. Istri wajib menjaga harta suaminya dengan sebaik-baiknya. Istri hendaknya senantiasa membuat dirinya selalu menarik di hadapan suami. Istri wajib menjaga kehormatan suami selama-lamanya. Hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan, talak atau perceraian. Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan ucapan talak baik secara terang-terangan atau syar'i maupun secara kiasan atau kinayah dari pihak suami kepada istri. Talak dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Talak raj'i, yaitu talak dijatuhkan seorang suami kepada istri untuk pertama kali sehingga suami boleh rujuk atau kembali kepada istri yang telah ditalaknya selama masih dalam masa iddah dengan tanpa akad nikah baru. Talak bain, yaitu talak 3. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri sejumlah 3 kali. Dan suami tidak boleh rujuk kembali kepada istri kecuali dengan akad nikah baru. Hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan, talak atau perceraian. Akibat dari talak atau perceraian antara suami dengan istri, maka timbul istilah iddah dan rujuk. Iddah adalah masa menunggu seorang perempuan tidak boleh menerima pinangan seorang laki-laki lain setelah dicerai oleh suami. Tujuan iddah adalah untuk mengetahui apakah seorang yang dicerai tersebut sedang dalam keadaan hamil atau tidak. Iddah digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, iddah mati, artinya apabila seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, baik sudah dicampur maupun belum, masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Iddah hamil, apabila seorang perempuan dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil, sehingga masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Iddah karena talak fasakh dan hulu. Hal-hal yang memutuskan ikatan perceraian. Iddah karena talak fasyah dan hulu. Ada 2 hukumnya, yaitu sebagai berikut. Ketika ditalak suami, seorang istri belum pernah dicampuri, tidak memiliki masa iddah. Apabila ketika ditalak suami, seorang istri sudah pernah dicampuri, masa iddahnya sebagai berikut. Bila dalam keadaan menstruasi, masa iddahnya 3 kali cuci. Apabila dalam keadaan suci tidak menstruasi karena sudah melahirkan, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Apabila istri dalam keadaan mengandung, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan, talak atau perceraian, sedangkan rujuk adalah upaya untuk kembali kepada tali pernikahan setelah terjadi perceraian antara seorang suami dengan seorang istri. Hukum melakukan rujuk menurut para ulama adalah sebagai berikut. Wajib apabila melakukan rujuk menjadi bila baik dalam membina rumah tangga atau bagi seorang suami yang menikah, bagi dari satu melakukan rujuk dengan tujuan untuk menyempurnakan keadilan terhadap sesuai istri. Sunnah apabila kembalinya seorang suami kepada istri dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan berumah tangga sehingga menjadi keluarga yang bahagia. Haram apabila seorang suami melakukan rujuk dengan tujuan untuk menyakiti seorang istri atau untuk durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Makruh apabila melakukan rujuk juga tidak dapat memperbaiki kehidupan berumah tangga. Tidak melakukan rujuk itu lebih baik. Mubah merupakan hukum asal dari rujuk, artinya bebas dari seorang mantan suami untuk melakukan rujuk. Dengan kata lain, mantan suami boleh melakukan rujuk atau tetap dalam perceraian. Hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan, talak atau perceraian, lakukan rujuk menjadi sah apabila memenuhi syarat dan rukun sebagai berikut. Seorang istri sudah dicampuri oleh suami.
masih berada dalam masa iddah, melakukan rujuk atas kehendak sendiri. Ada dua orang saksi yang adil, ada sigat atau ucapan rujuk. Hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan fasyah. Fasyah adalah pembatalan pernikahan antara suami istri karena sebab-sebab tertentu, seperti seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang semula tidak beragama Islam. Kemudian perempuan tersebut masuk Islam sehingga pernikahan dilakukan secara Islam. Setelah memiliki seorang anak, perempuan tersebut kembali kepada agama semula. Semenjak itu akad nikah menjadi rusak karena orang Islam haram menikah dengan perempuan yang tidak beragama Islam. Fasyah dilakukan oleh hakim agama atas dasar pengaduan dari istri atau suami dengan alasan yang dapat dibenarkan. Hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan khulu. Menurut bahasa khulu berarti menanggalkan atau melepaskan. Dalam ilmu fikih, khulu adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri atas permintaan istri dengan jalan tebusan dari pihak istri, dengan jalan mengembalikan mas kawin kepada suaminya, atau dengan memberikan sejumlah uang harta yang disetujui oleh mereka berdua. Khulu diperkenalkan dalam Islam dengan tujuan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi istri dalam mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan li'an. Li'an adalah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina dan suami tidak dapat mengajukan 4 orang saksi yang melihat istrinya berzina. Dengan mengangkat sumpah 4 kali di depan hakim dan pada ucap kelima kalinya dia mengatakan laknat atau kutukan. Allah siap ditimpakan kepada diriku apabila tuduhanku itu dusta. Apabila sumpah li'an seorang suami dibenarkan oleh hukum, berlakulah hukum rajam terhadap istrinya, yaitu seorang istri dilempari dengan batu sampai mati. Hal-hal yang memutus ikatan pernikahan ilah. Ilah berarti sumpah suami yang mengatakan bahwa ia tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih, atau dalam masa yang tidak ditentukan. Jika sebelum 4 bulan dikembalikan kepada istrinya dengan baik, dia diwajibkan membayar denda sumpah atau kafarat. Akan tetapi, jika sampai 4 bulan ia tidak kembali pada istrinya, hakim berhak menyuruhnya untuk memilih di antara dua hal: kembali kepada istrinya dengan membayar kafarat sumpah atau mentalak istrinya. Apabila suami tidak bersedia menentukan pilihannya, maka hakim memutuskan bahwa suami telah mentalak istrinya dengan talak bain sugrah, sehingga ia tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan akad nikah baru. Hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan dengan zihar. Zihar adalah ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya. Seperti suami berkata kepada istrinya, punggungmu sama dengan punggung ibuku. Ungkapan ini merupakan bentuk talak secara kinayah. Talak secara tidak terang-terangan jika suami mengucapkan kata-kata tersebut dan tidak melanjutkannya dengan mentalak istrinya. Seorang suami wajib membayar kafarat dan haram menggauli istrinya sebelum kafarat dibayar. Macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam. Yang pertama, pernikahan semahram. Mahram adalah seorang perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Mahram ada 3 macam, yaitu mahram karena keturunan, mahram karena perkawinan, dan mahram karena sepersusuan. Pernikahan sigor. Nikah sigar adalah pernikahan silang, artinya seorang menikahkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki dengan syarat seorang tersebut menikahkan anak perempuannya dengan seorang anak laki-lakinya. Pernikahan tahlili.
Nikah tahlili adalah menikahkannya seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak 3 oleh suami sebelumnya. Pernikahan ini dilakukan secara rekayasa dengan tujuan agar mantan suami dapat menikah kembali dengan seorang perempuan yang sudah bercerai dan talak bain kubra atau talak 3 setelah habis masa iddah. Adapun pernikahan mut'ah, nikah mut'ah disebut juga dengan nikah kontrak. Pernikahan ini hukumnya haram karena di samping pernikahan dilakukan hanya semata-mata untuk bersenang-senang dan dibatasi dengan waktu tertentu, juga pernikahan ini memperlakukan seorang wanita seperti barang. Pernikahan masih dalam masa iddah. Seorang perempuan yang dicerai oleh suami memiliki masa iddah. Iddah adalah masa menunggu seorang perempuan tidak boleh menerima pinangan orang laki-laki, sehingga seorang perempuan untuk menikah dengan seorang laki-laki sampai habis masa iddah. Menikah dengan seorang perempuan yang musyrik atau kafir hukumnya dilarang dalam Islam, sehingga haram apabila dilakukan oleh umat Islam karena Allah. Prinsip sakinah mawaddah warahmah. Sakinah secara bahasa seperti tentram. Mawaddah secara bahasa berarti cinta kasih dan rahmah berarti kasih sayang. Istilah tersebut menggambarkan perasaan batin manusia yang sangat luhur dan penuh nilai-nilai spiritual. Semuanya terbentuk dari suasana hati yang penuh keikhlasan dan kerelaan berkorban demi kebahagiaan bersama. Pun prinsip muasyarah bil ma'ruf, berperilaku secara sopan dan beradab. Seorang suami terhadap istri dalam bergaul dengan kehidupan sehari-hari harus secara sopan dan santun. Keduanya saling memuliakan dan menghormati sehingga dalam lingkungan keluarga terwujud suasana kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah. Jangan terjadi sebaliknya, seorang suami memandang istrinya sebagai manusia yang sederajatnya di bawah seorang suami sehingga memperlakukan istri seenaknya dan semuanya sendiri. Adapun prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Yang pertama, prinsip musyawarah kesejahteraan, kesejajaran untuk saling melengkapi dan saling melindungi. Setelah seorang laki-laki melakukan ijab dan qabul dalam akad nikah, sudah mulai berlaku prinsip musyawarah yakin, prinsip sejajaran untuk saling melengkapi dan saling melindungi, karena seorang suami dan istri bagaikan sebuah pakaian. Prinsip ini perlu diterapkan mengingat hubungan suami istri hanya dapat berjalan serasi dan harmonis apabila keduanya dapat saling melengkapi dan melindungi. Kedua, ada prinsip musyawarah, saling musyawarah dan saling berkomunikasi secara baik. Dengan prinsip musyawarah di antara suami dengan istri secara baik, setiap persoalan memperoleh persoalan yang baik, karena tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan, tetapi tetap harus berhati-hati karena Khalifah Umar bin Khattab mengibaratkan ikatan seorang suami dengan istri bagaikan seutas benang yang mudah putus. Karena itu antara seorang suami dengan istri harus saling menguatkan. Nah, cukup sampai di sini aja. Cukup sampai di sini aja hikmah pernikahan dalam Islam kita. Mudah-mudahan bisa dipahami tentang pernikahan dalam Islam yang dapat meningkatkan ibadah kepada Allah, dapat memenuhi kebutuhan biologi secara sah dan halal, dapat memperoleh ketenangan dan ketenteraman jiwa, dapat memperoleh keturunan yang sah, dapat mengendalikan pandangan dan menjaga kehormatan, dan dapat membentuk keluarga yang islami. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.